Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus kami memuji memuliakan Engkau ya Tuhan, yang senantiasa menyertai menuntun kehidupan kami. Saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan berkuasa atas hidup kami dan bekerja di dalam hati kami. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari Yehezkiel 11 ayat 19. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Jadi lehonok kumatu nasida roha si sangujur, jala suat tonokku to dinai baru tu bagasan ate-ate nasida, jala paholangokku maroha batu sian, daging nasida, jala lehonok kuma tu nasida roha sibuk. Allah memberikan hati yang taat. Ada tujuan Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Apa yang dimaksud dengan hati yang baru dan roh yang baru? Atau dikatakan hati yang lain dan roh yang baru. Hati yang baru berbeda dengan hati yang lama. Hati yang lama adalah hati yang keras, yang tidak mau dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Sedangkan hati yang baru adalah hati yang taat dan mau dibentuk oleh Tuhan, sehingga kita mencapai tujuan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan menciptakan kita dengan tujuan yang jelas. Oleh sebab itu Tuhan ingin setiap kita mencapai tujuan yang Tuhan telah tetapkan. Suatu saat ada waktunya Tuhan akan berkata kepada setiap kita, apakah yang sudah kita lakukan di dunia ini? Sudahkah kita mencapai tujuan Tuhan dalam hidup ini? Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Itu tertulis dalam Yohanes 15 ayat 16. Kita jadi orang Kristen bukan pilihan kita sendiri atau bukan karena kita lahir di lingkungan Kristen, tetapi kita jadi orang Kristen karena Tuhan yang memilih setiap kita. Tidak hanya kita tahu bahwa kita dipilih Tuhan, tetapi kita harus tahu mengapa kita dipilih Tuhan. Kita dipilih karena Tuhan ingin agar kita pergi dan menghasilkan buah. Ada tujuan Tuhan yang harus kita capai dalam hidup ini. Ada goal yang harus kita capai, yaitu berbuah dan buah kita tetap. Tuhan memberi hati yang lain atau hati yang baru dan roh yang baru, agar setiap kita bisa mencapai tujuan Tuhan dalam hidup ini. Dan kapasitas kita akan diperbesar oleh Tuhan. Semakin besar kapasitas kita, semakin besar juga berkat Tuhan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Semakin besar juga tanggung jawab yang Tuhan beri, dan kita akan dipakai Tuhan semakin lebih lagi. Ada hal yang harus kita lakukan agar kita mendapat hal yang baru, agar kita mendapat hati yang baru dan roh yang baru, agar kapasitas kita diperbesar oleh Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu bersedia dibentuk oleh Tuhan. Apabila bejana yang sedang dibuat dari tanah liat itu rusak, maka tukang periuk akan mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Hidup kita harus sama seperti bejana. Jika bejana yang dibuat tukang periuk itu rusak, maka tukang periuk itu akan membentuk bejana itu kembali
menurut apa yang baik di pandangannya. Demikian hidup kita di tangan Tuhan. Jika kita bersedia dibentuk oleh Tuhan, maka proses yang akan kita lewati akan sebentar saja. Tetapi jika kita tidak mau dibentuk oleh Tuhan, maka proses itu akan lama, seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Ketika mereka menghadapi proses pembuangan di Babel itu, pada saat itu mereka sedang dibentuk supaya mereka memiliki hati yang lain, hati yang baru, hati yang taat. Sahabat yang baik hati yang lain menunjukkan tujuan Allah yang bulat. Umat Allah tidak akan lagi mencari Allah lain atau menyembah Allah lain. Mereka akan merasa puas dengan Allah Israel. Hati mereka yang sekeras batu akan dicangkok secara radikal dengan hati yang lembut dan taat. Kehidupan baru ini hanya bisa dihasilkan oleh pekerjaan Roh Kudus. Ini adalah hasil karya Allah. Tetapi kita harus mengakui dan meninggalkan dosa kita. Jika kita melakukannya, Allah akan memberikan kita motif, pedoman, dan tujuan yang baru. Sudahkah kita menerima hati yang baru? Mari kita menerima hati yang penuh dengan ketaatan dan kelembutan dari Tuhan Allah melalui proses yang diizinkan Allah untuk kita jalani. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berikanlah kami hati yang baru, yaitu hati yang taat, hati yang lembut, di dalam melakukan seluruh aktivitas kami, kegiatan kami. Terima kasih ya Allah, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.